Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala mulki nyawatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi pelatih ini. Ini saya dengan sahabat saya nih, Rudi. Halo. Anak muda 38 tahun. Nah, saya ngomong ke dia, saya ini diangkat anak oleh keluarga Chinese gitu. Ketika saya SMA gitu. Bayangin loh, saya bukan orang tua saya nggak mampu, bukan. Orang tua saya tuh orang yang sangat dihargai di Cilengsi. Jadi sampai Cilengsi, Cibino, Gunung Putri sampai Pak SBY tempatnya Cikeas, kalau nanya Haji Daud Adi nih pasti kenal. Itu kehebatan orang Chinese zaman dulu, lu tahu ya. Dia tuh jadi saudara itu, persaudaraan. Akhirnya gua kenal budaya orang Chinese kenal budaya keluarga gua gitu. Padahal keluarga saya itu orang yang sangat dihormati, haji berapa kali. Jadi di situ kalau kenal Haji Daud pasti udah diem semua. Terus yang kedua, kalau pas musibah corona kayak gini, orang Chinese tuh orang zaman dulu ya, itu tidak bakal dia sengsara. Kenapa? Gua kayak bilang tadi, dia tuh savingnya luar biasa kuat. Contoh mami datang ke Cilengsi, dia ngomong gini, Wan tau nggak katanya, zaman dulu ya, ini kalau sekarang nggak ngalami, zaman dulu 30 tahun yang lalu orang cemburu dengan orang Chinese. Kenapa? Kok sukses padahal enggak, Wan, orang Chinese itu kerjanya lebih kuat, hematnya lebih kencang gitu. Saya ngomong sama dia tadi, dia aja kaget gitu. Kalau saat lu untuk buka toko bangunan lu, untungnya 100.000. Menurut perkiraan lu dipakai untuk hidup berapa? Tadi lu 50% kan? 50%. Salah. Maksimal cuma 20%. Terus dia nanya, sisanya kemana, Wan? Ditabung. Iya, untuk saving. Ternyata sekarang kan cash is the king sekarang ini, bayangin juga. Sekarang ya kalau gua ingat contoh ya, saya kemarin ya. Saya tiap hari ke luar negeri setiap tahun itu maksimal paling 5 atau 10 kali itu. Mami saya itu keluar negeri pas usianya tua itu berapa? Hampir 20-30 kali dia. Jadi sekarang ini kalau mami saya nggak yakin dia susah, enggak, karena dia memang nabung. Ya, dia bukan untuk investasi yang jauh-jauh. Kenapa? Itu kejauhan, kan, biarin aja katanya. Makanya saya bilang ya, orang China sekarang lebih Islami dari yang dulu ya, lebih Islami dari orang Islam hidupnya. Kenapa? Kerjanya lebih keras, sob. Dia sebelum subuh dia udah bangun. Betul, lebih keras. Gak main-main. Terus kedua, filosofinya, saya belajar filosofi dagang dari orang China itu. Jadi mami saya itu, saya udah ngomong sama dia. Suatu saat saya ngomong ke mami saya, nih mami saya itu kan udah, saya tahu tokonya kan lumayan besar gitu, 1000-2000 meter tempatnya itu. Terus dia, kenapa sih Mi? Kita bilang, saya kan tahu omsetnya dia berapa itu. Kenapa saya kesel? Saya kadang kalau mami ngajak ke Jakarta makan-makan gitu, saya kadang mau pinjam mobil saya, nggak boleh sama mami. Dia pakai apa, Jok? Pakai mobil bakter loh, dia punya Kijang. Wah, jalan kemana? Itu jadi saya nyetirin, ada mami, ada anaknya. Kalau papi nggak mau dia bawa gitu, kita pakai mobil bakter. Nih, gini aja deh. Jadi mobil kijang baru sih, masih beli udah baru, tapi dia dipakai untuk angkutan sekalian. Saya tanya, Mi kenapa sih nggak mau beli kijang yang ada penumpangnya? Itulah hidup tuh pilihan gitu. Terus jadi saya bilang ke dia, dengan 20.000 tadi dia dapat misalkan untung, dia 3 tahun makan hanya dengan bubur, sob. Hah? Lu kalau orang kayak gini kan, kalau saya dengan orang Chinese 20-30 tahun dulu, saya bukan giper lah gitu, minder. Kalau sekarang, ya orang Chinese sekarang, kenapa? Ya kayak gini-gini gitu, manja-manja juga. Jiwa rebel harus dikeluarin. Siap. Dulu tuh, jadi kalau dulu ya, kalau orang Chinese yang pakai prinsip yang lama, kena corona kayak gini nggak ngeluh. Kalau dia ngeluh, pasti ngeluh. Kayak Pak Ridwan gini-gini, terus segala macam. Orang dulu kan kenapa? Dia pegang uang cash banyak, disimpan untuk settingnya. Dan dia tidak terlalu ngoyo, hemat. Hidup tuh hemat, pilihan dulu. Saya ngomong ke dia gitu tadi, ya itu tadi. Jadi saya sekarang ini belajar hidup hemat, ya saya nongkrong kayak gini nggak apa-apa gitu. Karena hidup tuh hemat, pilihan gitu. Lu bisa belajar gitu. Nah, bayangin itu. Nah, saya kan dapat pelajaran dari mami saya ajarin ke dia juga gitu. Mungkin kalau dia ngomong dengerin dari omong keluarganya dia yang Chinese, mungkin nggak percaya gitu. Kadang orang lebih sering dengar dari omongan lain. Saya ini gitu. Dan saya sekarang berterima kasih sama ibu angkat saya, mami saya, karena ngajarkan semua ke saya, termasuk cara berdagang. Gua tadi kalau bilang lu jualan 100 juta, pernah nggak lu untuk cuma 15.000? Dia nggak pernah, nggak mau dia. Orang dulu jangan 15.000, 200.000 diambil sama dia cuma. Nah, itu yang akan saya terapkan di Uber nanti, Uber reseller tadi. Jadi Anda nanti saya buatin Anda jadi mitra driver Uber itu, atau mitra cabang, yaitu menjadi resellernya Uber semua. Saya udah menguasai jalur ini, distribusinya atau distributornya. Dan itu tadi, yang penting ada saya support dulu. Kalau seandainya reseller kayak lu untung gitu, saya tanya, lu bersyukur gak? Bersyukur kan? Nah, berkahnya yang bagus buat gua. Jadi kalau orang belum pernah untung cuma segitu,
100 juta jual, 200.000 pun diambil. Nggak keren, nggak ini. Saya tuh main distributor lama sekali, itu dia. Jadi ambil untungnya bukan besar, bukan untung besar, tapi untung banyak itu. Banyak tuh kecil-kecil tapi banyak itu. Kedua yang paling besar lagi apa? Berkah. Cuman orang di China kan nggak ngerti seperti itu. Cuman, Wan, gua lakukan ini sambil tolong menolong gitu loh. Ngerti maksudnya? Sebenarnya kalau di Islam namanya berkah. Makanya orang Chinese yang dulu itu lebih Islami kadang-kadang filosofinya udah. Benar loh. Lu paham nggak maksudnya? Hah? Paham. Nah, jadi sebenarnya lu harus belajar dari nenek lu, dari babe lu, segala macam-macam. Lu kan mungkin generasi keempat atau generasi kelima. Generasi dua tuh hebatnya luar biasa. Jadi itu yang menyebabkan, dan bayangin lo ya, saya ini kan muslim, haji bapak saya diangkat keluarga Chinese, sampai lucu-lucu kegempar ya lo. Oh ngapain tuh, saya yang nganterin ke kelenteng itu saya loh, coba anaknya Kristen gitu, nggak mau nganterin tiap-tiap gitu. Saya nganterin bawa mobil, Wan, saya mau ke kelenteng, udah saya nganterin. Jadi di rumah itu mami Pak Konghucu, anak-anaknya ada Kristen, ada Protestan gitu, ada Kristen Katolik, ada Protestan. Itu nggak mau pada nganter, malas-malasan gitu. Saya nganter. Saya cuma nanya ke bapak saya, Pak, dia bilang, kalau saya ke kelenteng boleh nggak Pak? Dia bilang, nganter mobil. Boleh, dia bilang. Kalau kamu pas Isya sholat juga nggak masalah, yang penting bersih tempatnya katanya. Gitu. Sholat di kelenteng. Kalau kamu kepaksa katanya. Terus pas maghrib atau apa, kalau sholat cari aja tempat pojokan gitu. Kamu sholat aja, nggak masalah, Wan. Kita hargai loh. Nah, gara-gara itu saya langsung ya udah, saya anterin mami. Gempar Cilengsi. Waktu ada kelentengnya di Cilengsi itu di pasar. Lo coba cari. Itu dulu terkenal. Dari mana-mana tuh datang situ. Di pasar Cilengsi itu ada kelenteng terkenal gitu. Saya antar ke sana gitu. Saya antar situ, ya udah tiap acara itu saya nganter gitu. Nah, jadi itu, jadi bayangin loh, kita ini keberagamannya, saya dipupuk keberagaman yang sangat tinggi. Yang ini yang saya bagi ke sahabat-sahabat saya kayak Rudy dan yang lainnya. Jadi di SKDA itu kita terima siapapun gitu. Jangan lihat bergaul tuh, jangan lihat hanya beda suku, beda ras, beda agama, nggak apa-apa, yang penting baik gitu. Nah, lu tahu gak ya tadi? Kenapa tadi jiwa rebel gua kasih tahu dulu. Nabi Muhammad itu kan hijrah. Orang China dulu kan hijrah. Itu ada jiwa rebelnya gitu. Ada jiwa persatuannya kuat. Makanya dulu persatuan. Makanya di Islam ada namanya pas pindah ke Madinah dipersaudarakan gitu. Nah, itu orang China seperti itu. Makanya kalau lu tahu nggak? Ada hadis, carilah tuntut ilmu ke negeri China ini. Bukan ke negeri Amerika. Ini, ternyata apa? Indonesia ini diislamkan oleh orang Cina sebenarnya, orang China. Lu gak percaya, bener. Iya, Sudah tuh, jangan salah lu, orang China lu. Karena orang Cina dulu, China itu rebelnya tinggi. Dia babat alas. Jadi salah kalau gimana? Kita berterima kasih. Jadi makanya itu ada ini yang carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita ini belajar lihat tentang dagangnya, tentang kekuatannya gitu. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya ngomong orang China itu lebih Islami dari orang Islam? Karena prinsip itu yang dipakai gitu. Kayak tadi persaudaraan tadi, Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Dia temukan orang Makkah dengan Madinah disaudarakan. Oke. Ada seorang pengusaha ya, ini cerita nih. Dulu pengusaha Mekah, karena dia pindah ke Madinah, hartanya dirampas semua orang Quraisy. Tidak boleh bawa harta. Orang terkaya di Mekah, salah satu terkaya. Miskin total, ditinggal sama dia. Rumahnya dia nggak bawa apapun. Lu Usman boleh lu pergi, tapi lu harus tinggalin harta lu hanya pakai baju itu tok katanya. Dia datang, dipersaudarakan lah dia dengan satu keluarga Madinah, terkaya juga kan, orang kaya. Tahu nggak jawabannya orang kaya itu? Usman, saya ini punya lahan 2 sama besarnya, hektaran nih lo. Kamu tinggal pilih mana yang lahan yang lu mau. Hartanya dibagi itu. Itulah mami saya ngelakukan persaudaraan dengan saya gitu. Itu intinya. Makanya itu persaudaraan itu penting. Terus yang kedua, saya punya istri 4 gitu. Kalau kamu mau pilih mana, saya akan ceraikan buat kamu. Hebat tuh juga. Hartanya bisa dibagi 2, orang terkaya kasih. Jawaban Ustaz apa? Enggak katanya. Makasih. Tunjukkan saya pasar. Setahun kemudian dia jadi salah satu orang terkaya di Madinah. Hanya dengan modal 0. Jiwa rebel. Lu
paham nggak yang tadi mempersaudarakan? Kenapa orang Cina melakukan mempersaudarakan? Itu sama dengan zaman Nabi tadi. Jadi lu bersaudara dengan siapapun, dengan orang di Bali, dengan siapapun, nggak apa-apa, kedekatan lu cukup gitu. Karena itu akan, kalau kita sebenarnya ada manusia itu butuh saling tolong menolong gitu, di situ. Dan itu ternyata dicontohkan sama Nabi Muhammad. Makanya orang Cina itu sebenarnya lebih Islami dari Islam. Itu kalau salah ya, namanya saya kan bukan ustadz, saya kan pengusaha. Jadi kalau salah-salah, tapi kan saya baca sejarah. Nah, dan saya ngalami, mungkin tidak semua orang ngalami seperti itu. Jadi pengalaman ini saya bagi supaya bisa membagi semua, termasuk sama anak muda ini. Lu aja mungkin nggak ada saudara kan? Mempersaudarakan diri dengan orang lain kan? Nggak ada kan, beda suku. Enggak kan? Enggak, orang dulu mempersaudarakan diri. Lu contoh teman dekat jadi kayak saudara itu. Sampai gini ya. Paham sih? Nah, kelebihannya ini ya, coba mami saya pas punya toko di perapatan tadi kan, toko bangunan. Nggak ada yang ganggu, sob. Saya di situ aja semua preman nyingkir semua. Nggak ada yang berani. Apalagi saya SMA kan saya dablak gitu. Preman saya lawan siapapun orangnya. Orang kenal nama Haji Daud udah jiper semua. Itu kelebihannya. Terus yang kedua apa? Jadi baik semua akhirnya gitu loh. Dan saya pun jadi belajar tentang dagang Chinese ala Cina itu karena saya meraktek sendiri. Saya hidup di keluarganya, tidur di rumahnya, makan di dia. Pas makan di restoran Chinese, dia tiba-tiba mampir ke toko Padang dulu, nasi Padang. Beli nasi Padang, ya udah. Wah, di sini ababi semua, kamu pakai Padang aja. Ya udah. Dan ibu kakak saya tadi ya, bertahun-tahun dia punya mobil yang agak bagusan itu baru 10 tahun ini. Selama puluhan tahun hanya bakteri loh. Pilihan. Dan hampir 10 tahun dia pakai kaosnya, kaos Pinilek, merek cat terus dulu ke pasar itu. Dan saya nganter. Nggak malu dia, karena hidup sederhana itu pilihan. Jadi kalau orang Chinese dulu, karena dia hidup sederhana, dia seneng nabung. Sekarang nggak masalah, mau corona 10 tahun nggak peduli dia. Duitnya tetap ada. Yang lu tanya tadi, Wan duitnya kemana dia? Nggak apa-apa, disimpan sama dia untuk hidupnya dia. Anaknya suruh nyari sendiri. Nanti kalau dia mati baru anak laki yang dikasihkan gitu. Papi saya tuh dari orang Pontianak gitu. Pengen anak laki lebih banyak gitu. Jadi kebaikan orang Chinese kita ambil. Ya keburukannya jangan gitu. Keburukannya itu tadi, kalau kata-kata binatang biasa, goblok lo gitu. Karena buahnya anjing, pokoknya kata-kata gitu. Karena dia seperti itu. Karena saya nasihatin, Hong, dia bilang, ada anaknya, lu jangan kayak gitu. Otaknya orang kuli-kuli itu cuma sampai perut doang, kepala otaknya. Lu dia lagi pusing nanti nggak nyampe otak dia, nggak nyampe perut doang, perutnya lagi pusing lagi, lu ngamuk bahaya. Habis nyebelin mas Kak Ridwan, nggak boleh kayak gitu. Saya ngajarkan dia untuk tata keramanya gitu. Dia itu dia. Dan orang Chinese dulu ya kalau ngajarin, ngambil saya kalau ngajarin rotan di ujungnya. Lu pernah nggak di rotan? Pernah, waktu kecil. Oh iya, aja saya ngomong mami jangan, tapi biasa saya ngajarin tapi bilang dia hajar pakai rotan. Aja ya kecil dong. Itu kan nggak bisa dia. Tapi kalau dia dagang dia jago. SD itu rotan di ujungnya, salah cepret. Udah urusan saya, mami itu aja saya ngajarin. Ya udah, tapi saya juga gitu. Jadi intinya apa? Bener-bener kayak anak saya. Sampai tau nggak tuh? Gua pernah dikasih toko sama dia, mungkin nilainya 2,5 sampai 5 miliar. Di Gang doang tempatnya, Wan. Karena papi nggak mau buka lagi, mau tutup kan. Waktu itu saya jadi penerbangan, mami saya nggak mau, saya keluar kota loh. Jadi kerja di Merpati itu, nggak mau di penerbangan. Wah gini aja lu jangan deh ini, katanya. Nah orang Cina, karena itu lebih seneng dagang daripada ini. Lu jangan ini dagang aja deh, terus ini punya papi mau ditutup tuh tokonya. Lu tau nggak jawaban gua apa? Jadi lu tau kan mami gua kaya berarti kan, dengan dia mau kasih toko segala macam-macam. Jawaban gua ke dia gini, tak bilang, sorry ya, mami kan punya anak tuh, si Ahong, Ajwe segala macam-macam ya, Harry segala macam-macam ya. Mami tanggung jawabnya ke anak mami, jadi harta mami, gua ngasih ke lu kawan, enggak, saya nggak mau terima gitu. Mami kasih aja anaknya, karena itu haknya mereka gitu. Biarkan saya nyari uang, ya, dapat harta itu dari tangan saya sendiri gitu. Itu jawaban saya ke dia. Bayangin loh, dikasih toko, saya nggak mau. Di samping saya memang pengen terbang gitu, pengen di dunia penerbangan gitu. Mami saya tuh waktu itu gimana ya, kan namanya orang tua, setiap hari saya di rumahnya, jadi kalau saya nginep ya, sehari di rumah saya, sehari di rumah mami gitu. Nah, tampang saya kan putih kayak gini ya, kayak orang Cina gitu. Karena ternyata saya ada sejarah, ternyata saya keturunan Chinese juga, dari ibu saya. Ibu saya tuh buyutnya itu seorang kayak raja-raja zaman dulu lah gitu loh.
Nah, cari tukang masak. Kakeknya itu tukang masaknya orang Chinese yang datang yang ngedarat di Sunda Kelapa gitu. Jadiinlah istri gitu. Makanya saya putih-putih kayak gini. Dulu tuh saya pengen hitam ya putih lagi itu bedanya. Paham, Bro? Jadi intinya apa? Sekarang ini kita bersaudara, so siapapun. Jadi jangan, apalagi sekarang lebih enak lagi. Jadi intinya itu. So kalau kurang banyak, kalau saya nyinggung orang saya minta maaf loh ya. Saya tidak ada niat nyinggung, saya hanya berbagi. Ini saya pakai helm kayak gini naik motoran loh. Karena Benel ini motor saya gitu. Servis ya. Jadi saya senang, ya saya sederhana gini aja. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.